Rahasianya jenengan apa sih mas? Tidak ada rahasianya mas. Oh gitu. Teman, gimana sih mas namanya membuat lobet konslet itu pripun mas? Ya intinya pemahaman sama lobet itu, pemahamannya, birahinya, emosinya, dan burung itu enaknya diapain. Kayak gitu aja sih mas aku. Oh gitu mas Astro. Baik mas Astro. Sebenarnya kalau untuk bisa kita harus memahami, melihat birahi, melihat emosi. Ini kita yang teman-teman yang awam ini kan bingung mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, terima kasih untuk supportnya. Jadi di sini saya yang kemarin waktu ngeliput Kian Santang, Santoso, bahkan lobet-lobet lainnya yang punyanya Mas Astro, saya pernah menanyakan dan menunggu proses terjadinya dari lobet kobal ini yang dulu disendirikan, ditaruh di bawah kandang ternak paling sendiri di bawahnya lobet Santoso ini. Makanya di sini saya ingin menanyakan kelanjutannya, proses bahkan dari lobet yang kobal ini, dari setelah disingle ataupun rahasia-rahasia di lobet dari Mas Sastro ini. Semoga bisa untuk pembelajaran kita bareng-bareng. Semoga Mas Sastro di sini memberikan masukan-masukan buat kita bagaimana proses yang awalnya disingle bahkan tanpa pasangan ini bisa bunyi, bahkan keluar birahi ke bunyi. Untuk kelanjutannya kita ke narasumber atau sang pemilik, yaitu dengan Mas Sastro. Baik teman-teman lobet mania, jadi di sini saya edisinya yang waktu itu pernah saya tanyakan ke Mas Sastro tentang lobet mangsine jenengan Mas Sastro. Baik Mas Sastro, pripun kabar jenengan iki Mas Sastro? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Sastro, lobet mangsine jenengan waktu yang liputan waktu itu kan jenengan taruh bawah sendirian, bahkan belum punya pasangan. Iya. Hari ini saya ngelihat dia begitu enak mas, birahi langsung bunyi, birahi bunyi. Sebenarnya rahasianya jenengan apa sih mas? Tidak ada rahasianya mas. Oh gitu. Mas Sastro, mungkin gini mas, mungkin yang untuk buat saya pribadi beserta teman-teman, gimana sih mas namanya membuat lobet konslet itu pripun mas? Ya intinya pemahaman sama lobet itu, pemahamannya, birahinya, emosinya, dan burung itu enaknya diapain. Kayak gitu aja sih mas aku. Oh gitu mas Sastro. Baik mas Sastro, sebenarnya kalau untuk bisa kita harus memahami, melihat birahi, melihat emosi. Ini kita yang teman-teman yang awam ini kan bingung mas. Iya. Sebenarnya kalau untuk jenengan pakannya mas, pakan jenengan pakai racik yang kenceng atau memang dari rendah ke atas atau dari atas ke rendah? Pola pakannya pripun mas Sastro? Ya maaf ya mas, bukannya saya mau menggurui. Saya intinya ya buat belajar bersama lah. Intinya saya ya tetap pakai pakan kenceng, cuman penyetelannya saya dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Masalahnya kalau saya itu enaknya burung ditambahin apa kan
masalah pakan kemarin saya udah ditanya Om Agus. Saya pakainya racikan kiloan Mas. Jadi burung ini kurang apa saya tambahin apa, itu aja sih Mas. Baik Mas Sastro, kalau dari pola pakan tetap dari bawah, misalkan millet putih kenari sih nggak terjadi bunyi, kita tambahin millet merah, kita tambahin gitu lagi maksudnya jenengan ya? Ya gitu Mas. Berarti kalau untuk masalah mungkin dari tambah pakan kemasan itu juga tetap dari yang punya, yang pinter-pinter meraba dari di titik level buirahi apa Mas, bunyinya itu ya Mas Sastro? Ya betul. Ngaten nggih. Mas Sastro, saya yang paling penasaran yang birunya ini kenapa Mas? Ya. Bahkan dia single, belum ada jodoh. Kok bisa? Kalau saya bilang konslet loh Mas. Kalau mungkin jenengan bilang belum konslet. Ya. Tapi kalau saya pribadi bilang konslet itu Mas. Itu Ya, proses terus terang burung itu aslinya udah ada jodohannya sih Mas. Cuman posisi hari ini saya lagi petal Mas. Saya petal sendirikan biar dia itu sering ngeluarin bunyinya itu. Malah kadang itu saya petal tiap hari Mas. gitu. Tapi awal-awal kan jenengan belum ada jodohnya toh Mas. Waktu liputan pertama itu loh Mas. Belum ada Mas. Kadang-kadang kan gini Mas, kadang-kadang kalau saya pribadi ngasih pasangan ini kan takut-takut Mas, nanti terjadi macet bunyi. Nah itu jenengan kalau untuk ngasih betina itu ada step-stepnya nggak Mas? Atau asal masih masuk si betina ke jantannya Mas Sastro? Kalau aku ngasih betina nggak mikirin step-step kayak gitu sih Mas. Masalahnya ya yang saya bahas kemarin itu, lobet itu burung koloni. Nah tapi kalau omnya mau nyeteng ke konslet ya pahami dulu burung itu di koloni itu mau bunyi apa enggak. Kalau mau bunyi ya udah ada poin gitu loh Mas. Intinya burung jantan itu berani bunyi di koloni itu, di koloninya, di koloni ataupun di pasangannya. Oh gitu Mas Sastro. Berarti yang mangsi ini jenengan pakai sistem koloni juga awalnya? Awal dulu memang pakai koloni ya biasa Mas, direndeng-rendeng kayak gitu. Jantan-jantan, tapi ada satu yang nyeleneh. Itu ada. Yang nyeleneh maksudnya apa Mas Sastro? Ya biasalah Mas. Apa itu Mas? Apa mau dibongkar sekalian Mas? Oh bongkar Mas Sastro. Yang nyeleneh biasanya saya taruhin betina di tengah Mas. Ini sama seperti saya Mas Sastro. Sebagai pemicu betinanya ya? Ya. Berarti saya kan nggak sengaja tuh Mas Sas. Gitu. Kita lanjut Mas Sastro. Oke, berarti pemicu betina satu di antara koloni. Maten nggih laras nggih. Siap. Oke Mas Sastro, setelah jenengan koloni dengan dikasih pemicu betina itu berarti jenengan nungguin si jantannya berani bunyi di tengah-tengah koloninya. Betul Mas. Gitu Mas Sastro. Baik. Untuk vitaminnya jenengan ada mboten Mas Sastro? Demi Allah saya tidak pakai vitamin Mas. Subhanallah. Oke Mas Sastro, kita lanjut. Setelah si jantannya bunyi ini di dalam koloni jenengan untuk step penjemurannya berapa Mas Sastro? Penjemuran lihat burung sih Mas. Kalau memang burung itu suka panas ya saya jemur dalam sehari kalau ada panas ya Mas. Ya minimal setengah jam lihat burung atau 30 menit. Saya enggak berani panas-panas sih Mas. Waduh banget. Berarti tetap penjemuran itu tetap kita yang raba, enaknya di titik level jemur seperti apa jantannya mau bunyi gitu nggih Mas Sastro? Betul. Oke Mas Sastro. Mas Sastro, ya. Ngomong-ngomong saya terima kasih untuk bocorannya loh. Jantanku bunyi semua Mas. Enggak masalah Mas ya. Niatnya kan belajar. Iya Mas Sastro. Karena gini Mas, kalau untuk teman-teman bahkan saya pribadi merasakan Mas, ini ada yang ditutupin atau enggak, ada vitamin khusus atau enggak, pakan yang seperti apa kan? Di sini kita wajib memberikan apa yang pernah kita rasakan, bahwa step-step jantan itu memang awalnya di koloni dikasih pemicu betina satu, ngoten nggih Mas Sastro. Kalau untuk EF dan segala macam jenengan pakai apa Mas Sastro? Kalau saya EF terus terang jagung aja enggak pasti sih Mas. Enggak pasti nggih. Kalau istri ke pasar itu kalau lagi bolong ya dibelikan jagung, kalau enggak ya enggak. Gitu Mas Sastro.
Baik Mas Astro, untuk treatment nih Mas, treatment ketika jantan sudah bunyi di kolonianya, jenengan ditaruh kandang kotak itu selalu jantannya dulu Mas Astro. Jantannya dulu Mas. Terus kasih betinanya asal aja Mas, ngasih jadi satu. Ya enggak sih Mas. Terutama satu ditempelin dulu aja dulu. Ya kalau memang dia itu udah enak, dimasukin enggak apa-apa. Dilihat, dipantau burung itu masih mau bunyi apa enggak. Kalau masih mau bunyi dilanjutin aja. Oh gitu Mas Astro. Tapi ada kalanya gini Mas Astro, ketika jantan sama betina jadi satu, dia di dalam kandang kotak itu cuman ngeriwik, tidur, tapi ketika dipisah bunyi. Itu kira-kira nggak masalah dilanjutin seperti itu atau nunggu jantannya bunyi sama pasangannya Mas Astro? Ya enggak masalah sih Mas. Kalau kayak gitu itu kan fasenya dia ada sendiri Mas. Oh gitu Mas Astro. Baik Mas Astro, ini saya lihat lobet mangsine jenengan ya. Kita kembali ke lobet mangsine jenengan. Ya. Jenengan untuk pemetalan ketika si mangsi ini punya pasangannya, sehari full jenengan pisah ini Mas Astro? Enggak pasti Mas. Maksudnya enggak pasti sehari full enggak. Cuman tiap hari saya petal Mas. Oh gitu. Entah 1 jam, 2 jam. Kadang kalau lagi sibuk ya nyampe 1 hari. Oh gitu. Malam nanti masuk lagi. Oh gitu. Ini teman-teman saya kasih bocoran. Ini adalah pasangan dari si mangsi ditaruh kandang untul. Dan itu mangsinya ditaruh situ. Itu awal-awalnya jenengan taruh di kandang kapsul Mas Astro? Betul Mas. Sebelum masuk ke kandang kotak, fase dia itu bunyi kawin, saya masih tetap pakai Kandang kapsul. kandang kapsul. Kedua. Maksudnya bunyi kawin pripun Mas Astro? Ya kalau dia udah mau lari ke kawin, saya masukkan ke kandang kotak Mas. Berarti Dia itu lebih nyaman sama pasangannya. baik Mas Astro, ini saya simak atau saya ambil intinya. Berarti jenengan ketika jantan sama si betina di kandang kapsul, jenengan proses seperti itu adalah ibaratnya menguatkan gacornya si jantan ketika sama si betina, nggih Mas Astro? Iya, bener nggih. Baik teman-teman Lobet Mania, jadi di sini saya mencari pembelajaran bareng, kita sama-sama belajar nggih Mas Astro nggih. Tidak ada yang paling hebat, cuman di sini saya kewajibannya gini Mas Astro. Saya kewajibannya mencari informasi yang untuk pembelajaran bareng, ibaratnya tidak membingungkan buat teman-teman. Kapan fasenya jantan sama betina dijadikan satu, ngoten nggih Mas Astro. Semoga jenengan beserta tim Joyo Samin SF beserta keluarga semuanya sehat selalu. Amin. Ngoten Mas Astro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.